Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martinenko dari kelas manajemen H, NIM 3401190342. Di sini saya dikasih tugas lagi untuk mempraktikkan tentang present value dan tentang net present value dan internal rate of return. Apa sih net present value? Net present value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut John Arifin dan Ahmad Fauzi. Dan apa sih internal rate of return? IRR atau internal rate of return adalah tingkat diskon yang membuat net present value sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari internal rate of return. Saya di sini ditugaskan untuk menghitung net present value mesin A dan mesin B dan menghitung internal rate of return mesin A dan mesin B. Tanpa lama-lama kita langsung ke perhitungannya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel sama seperti yang kemarin. Ini bukan sama ya, ini melanjutkan tabel yang kemarin. Kemarin kan payback period dan ARR. Selanjutnya kita net present value. Di sini rumusnya yaitu sama dengan, kita ambil dari sini aja cash flow-nya, enter, lalu tarik. Untuk diskon faktornya yaitu sama dengan 1 bagi kurung buka 1 plus E3 itu ini, lalu kita kunci kurung tutup, kita kasih pangkat B5 itu yang ini tahun, lalu enter. Setelah itu kita tarik. Untuk present value nya sama dengan ini dikali ini, enter. Cash flow dikali diskon faktor. Untuk total present value nya kita tinggal auto sum, enter. Ini tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun kelima. Selanjutnya sama dengan kita ke ARL mesin B. Lalu kita tarik. Untuk diskon faktornya yaitu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 tambah 3, kita kunci, lalu kurung tutup, pangkat G6 G5 maksudnya.
enter. Selanjutnya kita tinggal tarik. Untuk present value nya cash inflow sama dengan cash flow dikali discount factor, enter. Lalu kita tarik dan auto sum, enter. Untuk net present value nya yaitu rumusnya sama dengan total present value total present value dikurangi initial investment. Dan untuk net lalu di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Di sini kita isi dulu nilai sisa 5 tahun ke depan itu yang ini ya, yang nilai residu 5 juta. Jadi kita tulis 5 sama dengan 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah J3 kurung tutup pangkat 5, lalu enter. Ini nilai sisanya dari 5 juta untuk 5 tahun ke depan. Untuk net present value nya yaitu sama dengan kurung buka total present value dikurangi initial investment kurung tutup lalu ditambah nilai sisa 5 tahun ke depan. Hasilnya 18. Ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke IRR mesin A. Di sini rumusnya sama dengan lalu cash flow, ambil yang ini, enter. Kita tarik. Untuk discount factornya sama dengan ini, lalu kita tarik. Dan untuk present value nya sama dengan enter, lalu kita tarik. Setelah itu baru auto sum. Untuk net present value nya sama dengan ambil yang ini, lalu enter. Kita disuruh untuk investasi diterima apabila IRR hitungan tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga cost capital sebelumnya. Berarti yang ini harus bisa lebih besar dari ini, dan ini net present value nya harus jadi 0 atau mendekati. Bagaimana caranya? Kita tinggal ganti ininya saja, contohnya 20%. Oh, tidak bisa keganti ya, soalnya berarti itu harus harus diketik manual, tidak bisa diketik. Kita delete. Di sini rumusnya sama dengan 1 per kurung buka
1 plus tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat tahun ke-1 enter, lalu kita tarik, dan untuk present value nya sama dengan cash flow dikali discount factor, lalu kita tarik, setelah itu auto sum enter. Untuk net present value nya yaitu sama dengan total present value dikurangi initial investment. Nah, setelah itu baru kita coba mengganti ininya, misalnya 20%. Tuh, sekarang bisa berubah, tapi masih kurang. Kita coba 30%. Oh, mulai mendekati. Kita coba kita coba 40%. Minus, berarti bukan 40% ya, di bawah 40%, misalnya 37. Masih mendekati 38, mendekati 39, minus, berarti ini 38, ya. Nah, ini 0. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan tingkat bunga ini sama dengan S enter, sama dengan tingkat bunga ini enter. Nah, IRR aktual ini lebih besar dari IRR estimasi, berarti keputusannya diterima. Selanjutnya kita ke IRRB. Rumusnya sama dengan, kita ambil dari sini, lalu kita tarik. Ini juga sama. Oh, jangan ya, ini kita tulis rumusnya lagi. Soalnya tadi gak bisa kalau ngopi dari konverter yang ini. Sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 koma, kita ulang ini 15% tingkat bunga. Samain dulu sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat ini enter. Oh, ada yang salah. Kita ulang sama dengan buka 1 tambah ini kunci untuk pangkat ini. Nah, udah sama. Lalu kita tarik. Untuk present value nya juga sama dengan cash flow dikali discount factor, lalu kita tarik. Ini sama ya. Untuk net present value nya sama dengan ini dikurangi
initial investment. Sama ya. Nah, selanjutnya kita tinggal cari IRR aktualnya besar mana ya. Ini kita pasin dulu biar enak melihatnya. Ini juga sama, pasin dulu. Nah, selanjutnya investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Ini harus lebih besar dari ini, dan ini harus mendekati ke 0. Bagaimana caranya? Kita tinggal coba ininya diganti 20% misalnya, kurang 30% misalnya, mulai mendekati 35%, kebanyakan ya, berarti ini 34%. Maaf, sorry 33% minus ya, berarti salah, 32%. Nah, ini mulai mendekati 32%,15. Nah, ini pas segini, soalnya kalau dilebihin 32,16 tuh jadi minus, makanya 32,15. Kita tinggal masukkan ke sini, sama dengan ini, sama dengan tingkat bunganya ini. Nah, lebih besar kan, ini 15%, ini 32%. Jadi keputusannya diterima. Nah, jadi dari payback period ya, ini nyambung terus sampai inisial sampai internal rate of return. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.